Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimahullah, para jamaah Masjid Syafi'i Cirebon, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dan di masjid yang mulia ini dalam rangka tawasul haq, tawasul sabr, saling ingat mengingatkan, saling wasiat dalam kebenaran dan wasiat dalam kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan perlu saya komentari apa yang disebut oleh Ustaz Ismail, Ustaz besar. Wallahi, semoga Allah menutup aib-aib kita. Allah masturna waghfir lana. Semoga Allah menutup dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu tiada yang lebih tahu tentang seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarilah kita selalu bertobat, memohon ampun dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan satu tema mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu bagaimana kita mewujudkan ibadah kita sehingga ibadah kita benar-benar berkualitas. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Dia menguji kamu sekalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Jadi yang diuji adalah kualitas amal itu. Nah, kalau kualitas suatu amal ibadah plus kuantitas sudah berkualitas, kemudian banyak yang dilakukan, maka insya Allah sempurnalah seorang hamba itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Banyak amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin. Dan amalan-amalan itu beragam, bermacam-macam. Amalan-amalan yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang mustahab, yang wajib maupun yang sunnah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian kaum muslimin mengerjakan amalan-amalan itu terkadang ada hal-hal yang terlalaikan, terkadang mengerjakannya hanya sekedar rutinitas karena memang itu yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, maka kita pun mengikuti melakukannya. Namun kurang kita sadari
bahwa amal-amal itu adalah amal-amal yang mulia, yang dengan amal-amal tersebut seorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu harus dengan ilmu. Semua itu harus dengan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul atau rasulnya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk dia menangkan atas semua agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Apabila kita melihat saat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum Quraisy yang mana keadaan mereka sangat parah dari sisi kejahiliaan, dari sisi kemusyrikan, dari sisi amalan-amalan yang melanggar ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tiada lebih parah di saat itu dalam penyimpangan akidah seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Makanya Allah mengutus Nabi SAW di saat yang memang sangat dibutuhkan. Allah mengutus Nabi SAW dan membawa dua hal. Yang mana dari dua hal ini tadi dalam waktu 23 tahun dalam dakwah Nabi SAW dan perjuangan para sahabat, para khulafaur rasyidin, setelah itu dan yang seterusnya, maka muncullah manusia-manusia yang terbaik. Apa yang menjadikan mereka berubah, yang menjadikan mereka menang? Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, untuk dia menangkan, untuk dia tampilkan seluruh umat manusia pada saat itu. Dua hal ini yang merubah mereka dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, yaitu al-huda wa dinul haq, petunjuk dan agama yang hak. Para ulama menyebutkan petunjuk yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah SAW yang juga merupakan bagian dari wahyu Allah Azza wa Jalla kepada beliau, tetapi statusnya tentu di bawah Al-Quranul Karim. Quran dan sunnah itu petunjuk. Kemudian Quran dan sunnah ini tadi ya, yang menjadi hudan, petunjuk bagi mereka, lalu mereka amalkan itu semuanya. Ini yang disebut dengan dinul haq, agama yang hak. Mereka amalkan, mereka praktekkan, mereka jalankan wahyu Allah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul mereka sebagai generasi yang terbaik, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, para tabi'in, dan yang datang sesudah mereka itu para tabi'in. Dengan dua hal ini tadi, al-huda wa dinul haq. Lah tatkala kaum muslimin meninggalkan dua hal ini, al-huda wa dinul haq, atau mengambil sebagian, membuang sebagian yang lainnya, maka tertimpalah pada mereka apa yang menimpa mereka. Karena meninggalkan dua hal ini. Karena apa? Mereka selalu mendapatkan tantangan.
Dan itu diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Allah menyebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi itu ada 5 poin atau 6 poin. Pertama, Allah walladzi arsala rasulahu. Allah yang mengutus rasulnya dan membawa 2 misi, hudan, petunjuk, dan dinul haq, agama yang hak. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ini tujuannya. Tantangannya apa? Walau karihal musyrikun. Semua disebutkan dalam ayat yang singkat ini. Allah yang mengutus, Rasulullah itu yang diutus, misi yang dibawa adalah dinul haq dan petunjuk dan agama yang hak. Tujuannya adalah untuk memenangkan seluruh agama yang ada, dan tantangannya pun akan ada. Nah, kaitan dengan tema kita pada hari ini, pada malam hari ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, hamba-hambanya at-taqalain, al-ins wa al-jin wal ins, jin dan manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembah. Pertanyaannya, apakah tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Azza wa Jalla membutuhkan ibadah mereka? Apakah Allah taala mempunyai hajat terhadap ibadah mereka? Jawabannya tidak. Maka seorang mukmin dia mengetahui hikmah dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan seorang mukmin 24 jam pada hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai naik tempat tidur lagi adalah ibadah. Kalau betul-betul diamalkan, di rolling dengan yang benar, yaitu ibadah. Jadi al-waktu ibadah, al-umru ibadah, umur kita, waktu kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah pada Allah, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Allah menyebutkan di sini, antumul fuqara'u ila Allah. Tauhid itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Seorang mukmin harus yakin pada Allah Taala dengan mewujudkan 3 macam ini. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu pengakuan terhadap 3 hal secara global. Bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kaitan dengan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Dia menciptakan, Dia menguasai, Dia mengatur. Nah, ketika Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, antumul fuqara'u ila Allah, ini Allah menyebutkan tentang tauhid yang kedua, yang menjadi kebutuhan mutlak setiap orang, yaitu al-uluhiyah. Kalau tadi rububiyah, tentang Dia menciptakan, yang mengatur dan yang menguasai, itu rububiyah. Yang kedua adalah uluhiyah. Apa sih arti tauhid uluhiyah? Yaitu keyakinan, keimanan seseorang
bahwa semua amal ibadahnya hanya untuk Allah. Jadi ifradullah bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah menyebutkan antumul fuqara'u ilallah, Allah menggunakan kata Allah yang kaitan dengan uluhiyah. Ini menunjukkan keistimewaan tauhid uluhiyah itu, bahwa manusia membutuhkan beribadah pada Allah Ta'ala. Ini ada kebutuhan yang mutlak. Mengapa Allah tidak mengatakan antumul fuqara'u ila rabbikum, kalian yang butuh pada Tuhan kalian? Tapi Allah menggunakan kata Allah, ini kaitan dengan uluhiyah, bukan dengan Rabb, bahwa dia menciptakan, dia mengatur, dia menguasai. Karena ini lebih khusus. Sedangkan rububiyah itu lebih umum. Orang musyrik pun mengakui akan adanya Allah Ta'ala, bahwa dia menciptakan, dia mengatur. Tapi Allah ketika menyebutkan penggunaan nama Allah, kalian antumul fuqara ila Allah, kalian yang fakir kepada Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Ini hikmah ini ambil oleh para ulama. Di antara yang menyebutkannya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, penggunaan kata Allah ketika Allah mengatakan kalian butuh pada Allah Ta'ala. Maka dari itu kita lihat di akhirat kelak, kaum mukminin yang dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, ja'alallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Berbagai macam nikmat diberikan oleh Allah kepada mereka di surga itu. Ya, dari berbagai macam nikmat materi, istana-istana yang indah, pemandangan yang indah dari surga ini, demikian cantiknya sampai sumsumnya kelihatan dari balik dagingnya dan seterusnya. Tapi ada satu nikmat yang mereka itu menambah atau mereka melupakan nikmat-nikmat surga yang lainnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan yang mereka nikmati di surga itu seakan-akan tidak ada artinya. Ini menunjukkan kebutuhan manusia pada Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya, untuk memohon kepadanya. Ini jauh lebih daripada kebutuhan manusia akan makan dan minum. Bapak dan saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan hamba-hambanya jin dan manusia, Allah tidak membutuhkan mereka. La uridu minkum min rizqin wa la uridu an yut'im la uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki, kata Allah Ta'ala, dan tidak pula aku menghendaki dari mereka memberi makan kepada aku. Jadi Allah menciptakan kita, ya, dan kita yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Oleh karena itu dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, semua kalian lapar kecuali orang yang diberikan pada kalian makanan. Maka mintalah fastartimuni ut'imkum, mintalah pada aku makanan, aku berikan pada kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, wahai hamba-hambaku, semua kalian pada dasarnya telanjang. Aku yang memberikan kalian makanan dan memberikan kalian pakaian. Maka mohonlah, mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku berikan kepada kalian pakaian. Jadi Allah memberikan sampai pada firman-Nya dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Ta'ala berfirman menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan manusia akan ibadah-ibadah mereka, tapi mereka yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang
sampai yang terakhir dari golongan jin dan golongan manusia atau golongan manusia dan golongan jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Semuanya mereka manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, semuanya mereka itu hatinya sama, hatinya bertakwa pada Allah Ta'ala, maka ketakwaan mereka seluruhnya itu tidak menambah kekuasaanku sedikit. Demikian sebaliknya, kata Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama di antara kalian, dari mulai Nabi Adam sampai bayi yang lahir di muka bumi ini, mulai dari iblis, kakeknya syaitan, ya, sampai ke iblis syaitan terakhir yang lahir di alam ini, semuanya kanu ala abjadi qalbi rajulin wahidin, semuanya durhaka kepada Allah Ta'ala, hatinya durhaka kufur pada Allah Ta'ala, mana qasadzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan, tetapi Allah perintahkan kita beribadah pada Allah untuk kemaslahatan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak berkepentingan dari amal-amal ibadah kita. Allah tidak memerlukannya. Allah tidak memerlukannya. Tapi Allah memerintahkan untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka hamba-hambanya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam banyak ayat bahwa Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan manusia untuk beribadah pada Allah, melakukan amal-amal kebaikan, itu manfaatnya hanya untuk diri mereka. Di dalam surat, diantaranya dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15, surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsihi, barang siapa mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu manfaatnya kembali kepada dirinya. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa, dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan fa'alaiha, maka amal keburukan itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian, kembali kepada Allah Ta'ala untuk dihisab pada hari kiamat tentang amal-amal kalian. Jadi intinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu hanya untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak punya kepentingan sama sekali dan amal-amal kita. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-44, Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, fali anfusihim yamhadun, maka sebetulnya mereka sedang menyiapkan tempat yang menyenangkan untuk mereka. Jika orang melakukan amal soleh, artinya disiapkan untuk dirinya sesudah dia mati, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Allah Azza wa Jalla, yang keridhaannya, kecintaannya, itu yang mereka siapkan, ya. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 46, surat Fussilat ayat 46, Allah Azza wa Jalla berfirman, man amila sholihan falinafsihi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu hanya bermanfaat untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa mengerjakan amal keburukan, maka dampaknya, akibatnya hanya akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hamba. Allah tidak menzalimi hamba-hamba, tapi manusia menzalimi diri mereka sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik untuk diri.
Kita sholat 5 waktu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Kita mengeluarkan zakat bukan untuk siapa-siapa, kembali manfaatnya untuk diri kita. Dan seterusnya, semua amalan kebaikan manfaatnya akan kembali kepada diri pelakunya jika dia melakukannya dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena benar mentaati Allah atas perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah, namun mereka lupa. Manusia ketika lahir, dia tidak tahu untuk apa dia dilahirkan di muka bumi. Tidak ada yang sejak kecil dia tahu bahwa dia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk mengingatkan perjanjian yang pernah Allah lakukan terhadap keturunan Adam dan keturunannya, ya, Allah mengutus para rasul, Allah mengutus para anbiya untuk mengingatkan manusia akan perjanjian mereka dahulu. Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata mereka, iya. Ini perjanjian di alam rahim. Ya. Tapi manusia tidak mengetahuinya, lupa, lalai. Makanya Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan mereka, menyuruh mereka kepada Allah, dan untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah ini bagaimana mereka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan produk manusia. Kita tidak bisa memproduksi ibadah kita semaunya kita. Tidak. Ibadah itu diajarkan. Karena ibadah itu dari wahyu. Para ulama menyebutkan ibadah itu tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah. Apa sih arti tauqifiyah? Artinya min qibalil wahyi, yaitu bersumber dari wahyu. Tidak ada sholat 5 waktu kalau tidak ada perintah dari Allah Ta'ala. Tidak ada mengeluarkan zakat kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada korban di hari Idul Adha kecuali karena ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka ibadah adalah harus berdasarkan wahyu dari Allah. Oleh karena itu tidak boleh seorang melakukan ibadah, membuat ibadah dari produk akalnya atau produk perasaannya. Menurut perasaan saya ini baik. Tetapi ibadah itu harus dengan wahyu. Makanya Allah mengutus para rasul. An-Nabi alaihissalam, ketika Allah perintahkan beliau untuk sholat, beliau memberi contoh bagaimana sholat kepada para sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tata cara sholat yang kita lakukan ini turun temurun, riwayat ke riwayat dari para sahabat yang melihat langsung Nabi Sallam, para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita menerimanya ada dengan riwayat perbuatan sholat itu. Tidak ada khilaf antara ulama tentang sholat 5 waktu ini. Jumlahnya 5, jumlah rakaatnya, ya, tidak ada khilaf. Khilaf itu ada hanya masalah-masalah yang kecil. Hanya masalah-masalah yang kecil, bukan masalah yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah ini ada dengan menerima contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun demikian. Ketika melakukan sholat, menerima perintah wajibnya sholat, beliau itu tidak mengarang tata cara sholat. Tapi Allah mengutus Jibril kepada Nabi SAW mengajarkan bagaimana sholat itu. Nabi SAW mengikuti Jibril alaihissalam. Waktunya, jumlah rakaatnya, kemudian beliau mengajarkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Ibadah haji pun begitu. Litakhudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dari aku manasik kalian. Dan semua amalan-amalan ibadah yang merupakan arkanul Islam di antaranya adalah dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengutus nabinya yang terakhir itu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang untuk mengajarkan bagaimana hamba-hambanya
Subhanahu wa taala. Dan setiap rasul yang diutus oleh Allah taala kepada umat-umat mereka untuk mengajarkan kepada mereka tauhid dan bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang harus kita pahami. Maka dari itu ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah menciptakan manusia beribadah kepada Allah harus memenuhi dua syarat. Ini yang disebut dengan amal soleh. Yang pertama itu ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah untuk dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Ya. Dan jangan dia menyekutukan sesuatu pun, ya, ketika beribadah pada Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini menunjukkan amal soleh itu adalah dengan mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketentuan-ketentuan ini, ya, tidak bisa dirubah oleh manusia. Ada sebagian organisasi mengeluarkan fatwa tentang hari raya korban, bahwa hari raya korban ini kaum muslimin tidak perlu berkorban, dananya untuk COVID. Nah, ini satu fatwa yang perlu ditinjau kembali. Karena ibadah korban ini di hari Idul Adha ini ibadah yang khusus, tidak bisa dibatalkan hanya karena sesuatu yang lainnya. Ibadah memberikan kebaikan, menginfakkan harta, menyumbang pada mereka yang jadi korban atau orang-orang yang sakit itu ibadah yang lain. Ya. Silahkan yang punya harta, ya dia korban, iya, sedekah, iya, jangan campur adukkan antara dua ibadah ini. Karena berbeda. Ya. Jadi kalau ada fatwa-fatwa, ya, yang bermunculan bahwa kaum muslimin tidak perlu korban tahun ini karena apa? Karena COVID. Ya. Cukup itu uang digunakan untuk nyumbang pada mereka yang sakit. Ini fatwa yang keliru. Ya. Karena mencampur adukkan antara jenis-jenis ibadah yang berbeda. Korban itu ada waktunya, ada syarat ketentuannya, setahun sekali. Ya. Sedangkan berbuat baik pada manusia dan sedekah itu sewaktu-waktu itu bisa. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bahwa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa saja kiat-kiat yang dengannya ibadah kita ini kita harapkan menjadi ibadah yang berkualitas? Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui tujuan hidup ini. Coba kita melihat orang-orang kafir yang tidak beriman pada Quran, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan mereka dengan apa? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak itu masih bertasbih kepada Allah Ta'ala. Pohon-pohon, ya, semua ciptaan Allah yang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Mereka mengetahui siapa Rabb mereka, siapa Tuhan mereka. Orang kufar tidak. Makanya Allah menyebutkan mereka ibarat binatang ternak, bahkan lebih buruk, lebih sesat dari binatang ternak. Nah, kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kaum mukminin mengetahui apa tujuan mereka hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang menjadikan ibadah kita mempunyai nilai lain dan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah tapi tidak mengetahui untuk apa dia beribadah kepada Allah Ta'ala
atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu beribadah pada Allah Ta'ala, maka seorang akan meningkatkan amal ibadahnya. Ketika dia mengetahui bahwa aku hidup untuk ibadah pada Allah Ta'ala, maka setiap langkahnya, setiap perkataannya, perbuatannya, dia berusaha untuk selalu ada kaitannya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu totalitas hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar ibadah kita berkualitas dan menjadi syarat diterimanya amal ibadah yang sudah saya sebutkan tadi, harus diikhlaskan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan amal ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sholat bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan niat sholat supaya murah rezeki, keliru. Orang kafir pun diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala padahal mereka tidak pernah sholat. Ya. Oleh itu jangan sampai seorang sholat duha, Allahu Akbar 2 rakaat, katanya sholat duha itu untuk memanggil rezeki. Allahumma ingkana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalau rezekiku jauh, dekatkanlah. Ada doa yang dibuat juga doa itu. Jadi kita beribadah pada Allah murni karena melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada pembalasan pasti Allah berikan, cepat atau lambat. Jangan ragu, pasti Allah akan berikan. Tapi lihatlah ibadah ini hanya untuk Allah Ta'ala, ikhlas. Ada orang puasa sunnah, puasa Daud, untuk apa? Diet. Kalau puasa Senin Kemis, iya badan saya kegemukan. Kata dokter supaya puasa. Ini niatnya sudah menyimpang. Yang didapati hanya ya diet itu. Tapi bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, maka tidak mendapat pahala karena Allah. Ada orang jenguk orang sakit, padahal orang muslim itu di antara hak seorang muslim pada saudaranya adalah kalau dia sakit menjenguk. Tapi kadang-kadang kita menjenguk karena apa? Perasaan tidak enak, tetangga saya sakit. Karena tidak enak perasaan. Nah, ini harus diluruskan niat-niat ini. Banyak hal-hal yang kita lakukan, sederhana, tapi kadang-kadang niat kita itu bukan karena Allah. Karena tidak enak perasaan tetangga saya, padahal haknya dia sebagai tetangga. Hak seorang muslim sebagai muslim. Kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia meninggal kita sholatkan, kita antar ke kuburan. Ya. Ayo pulang kita safar yuk ke Kuningan. Oh, udah enak tetangga saya meninggal, aku harus ikut kubur. Karena tetangga tidak enak, pantas aku tetangga masa tidak ikut kubur. Jadi karena perasaan. Ini niat-niat yang harus diluruskan. Kadang-kadang sederhana, tidak terpikirkan masalah itu. Jadi ibadah harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita semuanya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Lah kita tidak usah yang tiga ini, coba kita koreksi yang satu dulu. Salat sudah benar-benar kepada Allah. Kalau sudah alhamdulillah, tinggal ditingkatkan. Belum ibadah-ibadah yang lain. Padahal Allah menyebutkan 4 hal di sini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini semua pertanyaan untuk diri kita. Tidak perlu kita menunjuk yang lainnya. Masing-masing melihat dirinya. Agar kita selalu meluruskan diri. Karena kalau orang itu tidak ikhlas pada Allah Ta'ala, amalnya tertolak. Al-Imam Ibnu Qayyim punya perkataan yang luar biasa. Ketika beliau menafsirkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di alam semesta ini, manusia, jin, malaikat, semua akan mati kecuali Allah Ta'ala yang tidak akan mati. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, ini boleh dicatat, kullu
akan binasa, akan tertolak. Beliau simpulkan dari ayat ini. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, setiap amal akan gugur, tertolak kecuali dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau dikasih Allah. Beliau dikasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilah, itu kekasihnya. Allah perintahkan pada beliau untuk membangun Ka'bah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun jadi fondasi dari Baitullah, Ka'bah. Demikian pula putranya, dia dan anaknya Ismail. Apa yang mereka ucapkan setelah membangun rumah? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, terima kita. Padahal beliau itu kasih Allah. Nabi Ismail orang yang ikhlas ketika akan disembelih oleh ayahnya. Mereka membangun rumah Allah, proyek yang paling mulia di bumi ini, itu membangun masjid Baitullah, Masjidil Haram. Begitupun apa yang mereka minta pada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Wahai Tuhan kami. Nah, kita kadang-kadang yaitu merasa begitu yakinnya amal kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang-kadang tidak karu-karuan amal kita. Karena apa? Sudah merasa yakin. Tapi kalau kita tanamkan dalam diri kita kekhawatiran, kalau amal ini akan tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka seorang akan memperbaiki zahiran wa batinan. Batinnya, niatnya, keikhlasannya, dan juga tata cara amal itu akan dia perbaiki. Karena dia khawatir kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama atau yang kedua dari anak untuk sholat itu, atau orang tua untuk menyuruh anak sholat, kata beliau, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Nah, mukul itu apa artinya sebetulnya? Mengandung makna maksa. Mengandung makna maksa. Contoh yang lain, ada semacam paksaan yang harus kita lakukan ketika beribadah itu. Kata Nabi SAW, "Rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla, thumma ayqadha ahlahu, fa in abat rasya ala wajhiha al-ma." Allah merahmati seorang suami, dia bangun di malam hari, dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, dipercikan air pada wajahnya. Apa arti percikan air itu? Semacam memaksa. Coba jadi dipukuli, jadi guyur juga enggak, dicipratkan. Ini yang ngantuk gawat berarti. Ustaz mengatakan diguyur air, dipercikan. Dipercikan ini semacam memaksa. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri, seorang wanita, qamat minal lail fa shallat, dia bangun di malam hari kemudian dia salat, thumma ayqadat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa in aba rasyat ala wajhihi alma, kalau suaminya enggan dia percikan air pada wajah. Ini contoh bahwa memang terkadang harus kita paksakan diri kita untuk beribadah. Dari pemaksaan itu tadi kepada kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, nanti dia menjadi satu kenikmatan. Sehingga kalau dia tidak lakukan, dia merasa suatu ada dalam diri. Lah orang yang terbiasa sholat jamaah di masjid, itu kalau ketinggalan sholat jamaah, kepikiran dia. Karena sudah merasa nikmat sholat di masjid. Ya. Orang biasa rapat softnya, sekarang ini ada anjuran dari pemerintah misalnya softnya diinikan, itu sudah ada terasa keberatan. Walaupun ada sisi yang bisa ditinjau juga. Jadi itu yang begitu, suatu kebaikan yang kalau sudah terbiasa dilakukan,
ini akan menjadi sesuatu yang dicintai. Jadi perlu dari pembiasa. Dari pertama memaksakan diri melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah membiasakan. Yang ketiga akan muncul rasa nikmat dalam ibadah tersebut. Jadi kiat untuk beribadah atau meningkatkan ibadah itu. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaklah seorang ketika beribadah pada Allah Ta'ala, saja melakukan apa saja. Jadi amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, seperti puasa, zakat, sholat, haji dan yang lainnya, hendaklah disertai dengan 3 hal penting yang mana para ulama mengatakan sebagai arkanul ibadah, rukun ibadah. Sertakan dalam ibadah kita 3 hal ini. Yang pertama, cinta kepada Allah Ta'ala. Bahwa kita lakukan ini karena kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah telah berbuat baik kepada kita, menciptakan kita, memberikan berbagai macam nikmat, melindungi kita dari berbagai macam bala. Ini satu hal yang luar biasa yang membuat seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hidayah, taufik. Ini luar biasa. Kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya manusia ada orang selalu berbuat baik pada kita cinta pada orang itu. Walillahil mathalul a'la, dan Allah punya perumpamaan yang lebih dari itu. Maka tanamkan rasa cinta pada Allah dengan mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan pada kita. Jadi akan muncul rasa cinta itu. Jadi tanamkan rasa cinta dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah. Yang kedua, ketika beribadah tanamkan dalam diri kita harapan. Bahwa kita beribadah ini mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunannya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan surganya. Dan ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena ada sebagian kelompok atau aliran, saya katakan aliran, yang mengatakan kalau kita beribadah pada Allah hanya untuk mendapatkan surga itu tidak ikhlas. Kalau kita beribadah pada Allah takut dari api neraka itu tidak ikhlas. Ini adalah aliran yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Tidak diragukan. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengejar surga, mengejar ampunannya. Allah memerintahkan. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk minta pada Allah apa kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dilindungi dari api neraka, apa itu bukan kebaikan semua, dan diajarkan oleh Quran, diajarkan oleh hadis Nabi SAW. Jadi harus ada harapan dalam kepada kita ini, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan dari ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia menyekutukan Rabbnya ketika dia beribadah kepada Rabbnya. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apa. Jadi berharap. Yang ketiga, al-khauf. Harus ada rasa takut dalam diri kita ketika kita melakukan amalan itu, karena ada ancaman dari Allah Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat ada ancamannya. Apa ancamannya? Neraka sakor. Ancaman dari Allah Ta'ala. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa kalian masuk dalam neraka sakor? Kata mereka, karena dulu kami tidak sholat. Jadi ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Kalau tidak lakukan perintahnya, kita akan terancam. Nah, ini tiga disebut dengan arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah yang harus ada pada setiap ibadah yang kita lakukan. Cinta, harapan, dan takut pada Allah. Ini akan meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu dengan dzikrul maut. Selalu mengingat kematian. Karena al-maut tidak mengenal umur. Jangan merasa diri masih muda, insya Allah masih panjang umurku. Ya, al-maut sewaktu-waktu. Dia tidak hanya kepada orang tua, tapi anak muda pun demikian. Ya, bahkan ada bayi yang lahir meninggal, bayi yang mati dalam perut ibunya. Jadi dzikrul maut ini akan menjadikan seorang meningkatkan amal ibadahnya. Makanya Rasulullah menyebutkan ketika sholat
salat, sallu salata muwaddi'in. Salatlah dengan salat yang ibaratnya seorang mengatakan ini salatku yang terakhir. Itu meningkatkan kualitas salat itu. Jadi salat yang kita lakukan seakan-akan kita akan mati setelah salat itu. Maka kita akan memperbaiki betul salat kita. Karena kita anggap ini terakhir. Datang Ramadan, kita puasa Ramadan, anggaplah Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Tidak ketemu lagi Ramadan berikutnya. Maka seorang akan maksimalkan ibadah di bulan Ramadan itu. Ya. Jadi dzikrul maut itu akan meningkatkan kualitas amal ibadah seseorang. Kalau dia selalu ingat akan kematian. Apalagi waktu dan kesempatan. Kita diperintahkan segera. Ini juga poin yang berikutnya. Bersegera dalam beribadah, jangan menunda-nunda. Karena umur manusia tidak ada mengetahuinya. Allah menyuruh kita untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ketika memerintahkan mencari rezeki, Allah menyuruh kita berjalan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Berjalanlah kalian di muka bumi ini dan makanlah dari rezeki Allah. Suruh berjalan. Kenapa suruh berjalan? Karena sudah ditentukan rezeki itu. Lari atau jalan segitu ya segitu. Ya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan seorang tidak akan mati kecuali kalau rezekinya sudah habis. Selama masih ada rezekinya dia tidak akan mati. Makanya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang koma selama 1 tahun, 6 bulan atau 1 bulan. Tahu-tahu dia kaget bangun, sadar. Anak-anak keluarga senang, masya Allah, ayahku sadar, alhamdulillah. Minta apa? Minta air. Tuh haus, minta 2 sendok. Dikasih 2 sendok air. Setelah minum 2 sendok air, maut. Ya, itu karena apa? Dia belum minum 2 sendok air yang menjadi rezekinya. Makanya disadarkan, padahal sudah koma sekian tahun atau bulan. Jadi ini poin penting ini. Seorang tidak akan mati meninggalkan bumi ini, dunia ini, kecuali kalau rezekinya sudah habis. Jadi kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah dapat. Tapi di satu sisi kita harus lihat bahwa rezeki aku semakin berkurang. Seolah habis. Kalau habis artinya mati. Senang untuk bersyukur rezeki itu. Tapi di sisi lain ingat bahwa rezeki pun yang ditentukan Allah berkurang. Jangan diberikan terus. Suatu saat akan habis. Di saat habisnya maka matilah orang tersebut. Jadi yang pertama, ketika rezeki Allah menyuruh kita apa? Berjalan. Ketika sholat Allah menyuruh bergegas. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau kalian dipanggil di hari Jumat mendengar adzan, maka segeralah kalian untuk mengingat Allah, itu untuk sholat. Wadarul bai', rezeki tadi yang disuruh berjalan disuruh tinggalkan. Ya. Rezeki yang tadi kita disuruh berjalanlah kalian, begitu sholat tinggalkan. Bergegaslah ke sholat. Ketika mendapat ridho Allah atau ridwan Allah, ampunan Allah, Allah menyuruh bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardas samawati wal ardh, dan bersegera kalian untuk mendapat ampunan Allah dan surga yang luasnya semesta dan bumi. Ini segera untuk beramal, jangan menunda-nunda amal itu. Yang terakhir, yang keempat, ketika menuju Allah, Allah menyuruh kita berlari. Fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Maka ini skala prioritas dalam Al-Quran sekali. Rezeki berjalan, ya. Sholat bergegas, amal-amal soleh jangan nunda-nunda, segera beramal kepada Allah, berlari. Sementara itu mungkin ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik, hidayah, inayahnya untuk dapat meningkatkan amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa